Jadi yang namanya perjanjian dengan jin, dengan membaca mantra, dengan ritual tertentu, kalau memang kita melakukan itu haram hukumnya, dosa. Ya, dosa itu apa? Dosa itu yaitu dosa. Dosa dilarang oleh agama kita. Jadi benar-benar kita harus mengerti apakah sih yang namanya berjanji atau mengikat tubuh kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa pecinta Bengkel Hati dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita kembali. Tentunya kalimat syukur yang kita ucapkan menjadi satu media. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa pecinta Bengkel Hati dimanapun Anda berada, Islam adalah agama tauhid yang menyeru kepada penganutnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah ada perjanjian dengan Allah ketika ada di alam roh yang Allah katakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu semua roh menjawab, iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya bahwa kita wajib menyembah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ketika ada sebuah perjanjian dengan makhluk lain selain Allah, dibolehkan atau tidak? Nah, tema kita di pagi ini yakni perjanjian dengan jin. InsyaAllah kita akan bahas bersama dengan guru kita, yakni Ustadz Dano. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas makhluk Allah yang satu ini Ustadz. Iya. Jin. Karena biasanya orang kalau pengen kaya, pengen laku dagangannya, pengen naik jabatannya, pengen ngetop, nggak sedikit yang bersekutu dengan jin. Pingin jatuhin lawannya. Juga pakai jin. Pakai jin. Ustadz pakai apa?
Pakai baju sama celana aja. Pakai baju sama celana. Iya. Benar banget Ustaz. Seperti biasa Ustaz, Iya. kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di MNC TV di Masjid An-Nida ini. Yang ada sudah hadir ini dari Majelis Taklim Muslimat Kecamatan Lumbung, Ciamis, Bandung. Ciamis, Bandung ya? Oh iya, Ciamis, Bandung. Bandung, Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat Indonesia? Iya, kelihatan mukanya kecil-kecil itu. Majelis Taklim Al-Hidayah Bandung. Kumaha Ibu Damang? Tahu saya enggak? Nggak tahu. Enggak tahu ya. Nanti tanya aja saya itu apa ya. Majelis Taklim At-Taubah Bandung. Waalaikumsalam. Ini Bandung berentet begini nih ya. Jangan Bandung lagi nih ya. Ya. Majelis Taklim Taman Sari Bandung Wetan. Waalaikumsalam. Ada wetannya beda dikit. Ya. Wetan tuh mana sih Bu? Oh hilir. Hilir tuh mana? Iya. Nggak ngerti orang zaman dulu begitu nyebutnya ya. Majelis Taklim An-Nida Jakarta. Waalaikumsalam nih tuan rumah Ustaz. Rombongan nih banyak nih ya. Ngomong-ngomong pernah ngeliat jin belum? Udah belum? Yang bilang udang lihatnya ke depan, udah katanya. Baik Ustadz, kita bahas ini perjanjian dengan jin. Seperti apa sih Ustadz perjanjiannya itu? Perjanjian dengan jin itu yang saya mau kita mau tanyain sama-sama nih. Apakah sama perjanjian dengan jin antara perjanjian dengan dua negara kira-kira sama enggak ya? Ada hitam di atas putih enggak? Ada hitam di atas putih. Ada notarisnya enggak? Ada biasanya. Ada tumbalnya enggak? Iya tumbalnya rakyat biasanya. Tumbalnya rakyat. Tapi enggak sih, itu hanya tumbal-tumbalan aja. Intinya perjanjian di kedua negara itu biasanya saling menguntungkan, mutualisme. Tetapi kalau perjanjian dengan jin, nah ini nih. Kebanyakan ada tumbalnya kebanyakan. Tumbal itu apa sih? Korban. Korban, ya korban. Ada korbannya. Jadi yang jelas kita nggak usah nunggu ada korban atau tidak, yang namanya perjanjian dengan jin agar kita bisa melet seorang wanita, agar kita bisa kaya cepat, kan gitu ya, agar bisa bisa menjatuhkan orang lain dengan ilmu sihirnya, agar menipu orang lain, agar Itu enak tuh Ustadz. Apalagi kalau sarapan pagi pakai agar. Gitu. Jadi yang namanya perjanjian dengan jin, dengan membaca mantra, dengan ritual tertentu, kalau memang kita melakukan itu haram hukumnya, dosa. Ya, dosa itu apa? Dosa itu yaitu DOSA. Dosa dilarang oleh agama kita. Jadi benar-benar kita harus mengerti apakah sih yang namanya berjanji atau mengikat tubuh kita, hati kita dengan niatan untuk hal-hal tertentu dengan jin. Biasanya jin itu yang punya itu orang-orang yang entah itu dukun, orang pinter atau memang orang yang bisa mendatangkan jin, siapa aja. Ibu sebenarnya bisa mendatangkan jin. Bapak bisa mendatangkan jin. Caranya gampang, tapi kelasnya jin kelas rendahan biasanya. Kan gitu. Semua orang bisa mendatangkan jin. Nah disinilah ada bedanya. Memang bagi orang-orang tertentu atau dukun atau orang pintar, semakin dia sering membaca bacaan mantranya itu setiap hari, jujur kalau boleh saya cerita, ilmu dia memang tinggi, ilmunya dia. Tetapi kita nggak perlu takut dengan orang tersebut dan juga nggak perlu kita sombong. Bahwa ilmu mereka insya Allah akan luntur dengan keimanan dan ketauhidan kita. Jadi kuncinya adalah jangan sampai kita meyakini bahwa jin itu adalah penolong. Ya, jangan meyakini bahwa batu ini adalah karena batu ini pada waktu saya itu umpamanya ke makam ini kemudian ada batu kropyak datang. Nah itu jin, kerjaan jin sebenarnya.
Tapi kita yakini batu itu bisa menjadi awet muda, bisa menjadi kebal, bisa menjadi gak laku kawin umpamanya. Kok batu bisa jadi gak laku kawin sih?